Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Farhan Pratama, Jera Rosadiva, dan Miftahul Huda. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai PGRI pada masa Orde Lama dan Orde Baru. 1. PGRI pada masa Orde Lama. PGRI pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965 era Orde Lama. Kongres 9 di Surabaya, BI, Oktober sampai November 1959. Seperti pada kongres sebelumnya, Subandri dan kawan-kawan melancarkan aksinya dengan mengadu domba, memfitnah peserta untuk memasukkan paham komunis dan menempatkan orangnya ke tubuh PB PGRI. Namun masih juga tidak berhasil dan M.E. Subandinata tetap terpilih sebagai Ketua Umum PB PGRI. Kongres 10 di Gelora Bung Karno, Jakarta, 1962. Periode 1962 sampai 1965 adalah episode paling sulit bagi PGRI karena timbul perpecahan dengan alasan Match-Forming and Match-Unwinding, pembentukan kekuatan dan penggunaan kekuatan oleh kubu komunis, dan berhasil menunjuk Supardi dan Goldfried menjadi ketua panitia pemilihan PB PGRI. Tetapi diketahui peserta bahwa Goldfried adalah tokoh PKI yang ikut membuat selebaran gelap dan fitnah, maka dikeluarkan. Pemilihan berjalan lancar dan M.E. Subandinata terpilih lagi menjadi Ketua Umum PB PGRI. Beberapa kejadian pahit akibat campur tangan komunis ke tubuh PGRI setelah Kongres 9 sampai dengan G30S PKI tahun 65. 1. PGRI kekurangan dana akibat sabotase PKI. 2. PGRI terpecah akibat pengaruh politik dan paham komunis. 3. Sistem pendidikan Pancasila akan diganti berasaskan manifesto politik. 4. Pelaksanaan dekret presiden menyimpang dari Undang-Undang 45, antara lain pemerintah berpusat pada satu tangan. 5. Ada ungkapan politik adalah pahlawan. 6. Kelihatan jelas garis pemisah siapa kawan dan siapa lawan. 7. Lahir PGRI non-fak sentral yang berpaham komunis. 8. Persaingan kelompok di masyarakat makin tajam. 9. Politik Nasakom, Nasional Agama Komunis, dibentuk berlandaskan persatuan semu oleh PKI dipergunakan untuk memperkuat dominasi politiknya. 10. Pidato inaugurasi Majelis Pendidikan Nasional oleh Dr. Busono Wibowo sangat meresahkan pendidik PGRI karena berisi sistem pendidikan Pancawardana diisi moral Cinta Pancawardan. 11 tahun 1964 ada pemecatan massal 27 orang pejabat penting. 2. PGRI pada masa Orde Baru. PGRI pada masa demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998 era Orde Baru. Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI). Dilihat dari perspektif PGRI, peristiwa G30S PKI merupakan puncak daripada yang sebelumnya berlangsung dalam tubuh PGRI, yaitu perebutan pengaruh antara kekuatan anti PKI dan pro PKI, campur tangan dan fitnah oleh pro PKI, berdirinya PGRI non-fak sentral, dan lain-lain. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, PGRI Kongres di bawah pimpinan M.E. Subandinata dan kawan-kawan berperan aktif dalam kubu yang menggayang PKI dan ormas-ormasnya, bersama para pelajar, mahasiswa, sarjana, dan lain-lain. Para guru anggota PGRI turun ke jalan dengan meneriakkan tritura, yakni bubarkan PKI, ritul kabinet 100 menteri, dan turunkan harga-harga. Mereka membentuk kesatuan aksi-aksi, misalnya kami, KAPI, KASI, sedangkan para guru membentuk KAGI pada tanggal 2 Februari 1966. Bagi PGRI, Kongres KAGI merupakan wadah untuk mempersatukan semua organisasi guru yang tadinya dikotak-kotakan sebagai produk politik Orde Lama. PGRI bersama-sama dengan Persatuan Guru NU, Ikatan Guru Muhammadiyah, Ikatan Guru Serikat Islam Indonesia, Ikatan Guru Marhainis, Persatuan Guru Kristen Indonesia, dan Ikatan Guru Katolik membentuk KAGI. Khusus di Jawa Barat dibentuk KAPPP atau disebut juga KAGI edisi Jawa Barat. Perlu ditambahkan bahwa KAGI pada mulanya terbentuk di Jakarta Raya dan Jawa Barat, kemudian berturut-turut terbentuk pula KAGI di berbagai provinsi lainnya. Tugas utamanya adalah membersihkan dunia pendidikan dari unsur-unsur PKI dan Orde Lama, menyatukan semua guru di dalam satu wadah organisasi guru, yaitu PGRI.
memperjuangkan agar PGRI menjadi organisasi guru yang tidak hanya bersifat unitaristik, tetapi juga independen dan non-partai politik. Kesatuan Aksi Guru Indonesia atau KAGI, semua Kongres 9 PGRI direncanakan untuk diadakan pada tahun 1965, namun sudah 2 kali tertunda. Pertama, pada bulan November 1965, Kongres tidak jadi dilaksanakan karena terjadinya pemberontakan G30S PKI. Kedua, pada bulan November 1966, Kongres juga tidak jadi dilaksanakan karena adanya dualisme dalam kepemimpinan nasional dan kehidupan politik di Indonesia. Para pendukung Orde Lama tidak mengakui kekuasaan Soeharto sebagai pimpinan Orde Baru. Sebaliknya, para pendukung Orde Baru tidak lagi mengakui kekuasaan Insinyur Soekarno. Di samping itu, pada saat bersamaan ada anjuran dari pemerintah untuk tidak menyelenggarakan Kongres sehubung dengan akan dilaksanakan sidang umum MPRS 1966 selama tahun 1966. PGRI praktis disibukkan dengan tugas-tugas utama KAGI dan konsolidasi organisasi yang dimulai pada tahun 1967 melalui persiapan Kongres PGRI Orde Baru atau Kongres 9 di Bandung. Pada tanggal 15 sampai 20 Maret 1967, Kongres 9 akhirnya dilaksanakan dengan mengambil tempat gedung bioskop Alun-Alun Bandung. Dalam kongres ini terasa sekali peralihan zaman Orde Lama ke zaman Orde Baru. Antara lain, masih terlihat sisa-sisa kekuatan Orde Lama yang mencoba menguasai kembali Kongres dengan cara menolak PGRI untuk masuk ke dalam sekber Golkar dan memojokkan M.E. Subadinata dan kawan-kawan agar tidak terpilih sebagai PB PGRI. Perannya utusan PGRI Jakarta Raya, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur sangat menonjol dalam mengarahkan Kongres 9 sebagai tonggak sejarah perjuangan PGRI pada era pasca Orde Lama. Kejelasan arah ini mulai tampak ketika sambutan Menteri P.D.K. Kisarino Mangtun Pronoto yang masih berbau Orde Lama ditolak oleh Kongres. Bentuk keberhasilan kekuatan Orde Baru dalam Kongres ini terlihat dari hasil-hasil Kongres di bidang umum atau politik dan susunan PB PGRI masa Bakti 9. Hasil-hasil Kongres 9 di bidang umum dan politik adalah sebagai berikut. 1. Memenangkan perjuangan untuk menegakkan dan mengembangkan Orde Baru demi suksesnya Dwi Dharma dan Catur Karya Kabinet Ampera. 2. Mendukung sepenuhnya keputusan dan ketetapan Sidang Umum Istimewa MPRS 1966. 3. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. 4. Menolak manifesto politik sebagai haluan negara. 5. Mengunjungi tinggi-tinggi hak asasi manusia. 6. Semua lembaga negara yang ekstra konstitusional supaya segera dibubarkan. 7. Mengikis habis sisa-sisa Gestapo atau PKI dengan berpegang teguh pada instruksi Koti 22 dan Kogam 09. 8. PGRI Non-Fak Sentral atau PK1 Serikat Sekerja Pendidikan PGTI dinyatakan sebagai ormas terlarang karena merupakan organisasi anti PKI. 9. Diaktifkan kembali 27 pejabat Kementerian P.D.K. yang dipecat oleh Menteri P.D.K. Profesor Prijono karena mereka mempertahankan pendidikan yang berdasarkan Pancasila serta menolak Pancacinta dan Pancatinggi. 10. Disetujui PGRI untuk bergabung dalam barisan sekber Golkar. 11. PGRI diwakili secara resmi dalam DPRGR atau MPRS. 12. Front Nasional dibubarkan. 13. Dasar Pendidikan Nasional Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 14. PGRI ditegaskan kembali sebagai organisasi yang bersifat unitaristik, independen, dan non-partai politik. Hasil Kongres 9 PGRI di bidang organisasi antara lain: 1. Konsolidasi dan pengembangan organisasi ke dalam dan keluar untuk menciptakan kekompakan pada seluruh potensi pendidikan. 2. Perubahan dan penyempurnaan AD atau ART PGRI yang disesuai dengan perkembangan politik Orde Baru. 3. Istilah Panitera Umum diganti dengan Sekretaris Jenderal. 4. Perluas keanggotaan PGRI dari guru TK sampai dosen perguruan tinggi.
5. Penentuan kriteria atau persyaratan pengurus PGRI mulai tingkat pengurus besar, pengurus daerah, pengurus cabang hingga ranting. 6. Intensifikasi penerangan tentang kegiatan organisasi melalui pers, radio, TV, majalah suara, Tritura, Ampera. 7. PGRI menjadi anggota WCOTP menyatakan PGRI siap untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan ASEAN Regional Conference. Konsolidasi organisasi pada awal Orde Baru. Konsolidasi organisasi PGRI dilakukan ke daerah-daerah dan cabang-cabang dengan prioritas ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pembenahan pada kedua daerah tersebut tidak saja akibat dari kuatnya pengaruh PGRI non-sentral PKI sebelumnya, tetapi juga menyangkut masalah dualisme di dalam kepemimpinan nasional. Ini bermula dari zaman Orde Lama ketika politik menjadi panglima sehingga banyak guru dan pengurus PGRI memilih dan berlindung di bawah partai-partai politik yang berkuasa pada waktu itu. Utusan PB PGRI yang sering dikirim ke Jawa Timur adalah M.E. Subandinata, Slamet, Dr. Handes M. Rusli Yunus, Dr. Handes WDF, Rindo, dan T. Simbolon. Pembentukan KAGI di Jawa Timur dan Jawa Tengah antara lain untuk menyelamatkan PGRI dari kemelut politik pada waktu itu. Hasilnya adalah Konferda PGRI di kedua daerah tersebut berhasil memilih pengurus daerah PGRI yang baru. Sejak selesainya Kongres 11, PB PGRI telah menghadirkan konfederasi di 21 provinsi, termasuk Irian Barat. Sebelum pelaksanaan PEPERA atau Act of Free Choice, tepatnya pada bulan Maret 1968, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian P&K memberangkatkan utusan dengan tujuan khusus untuk mengkonsolidasikan PGRI Irian Barat sebagai persiapan menghadapi PEPERA yang akhirnya dimenangkan oleh rakyat yang pro-Republik Indonesia. Pada akhir tahun 1967, M.E. Subandinata bersama KAGI hadir di Sumatera Barat memberi penjelasan perkembangan politik pasca Orde Lama selama 1 hari di sekolah dan Bosko Padang. Karena masalah serius yang terjadi di sini, akhirnya berhasil dilaksanakan serah terima jabatan pengurus daerah Sumatera Barat atau Utara di kediaman Gubernur Sumatera Barat. Peristiwa ini merupakan penyelamatan kekuatan Orde Baru di provinsi tersebut. Hubungan antara PGRI dengan organisasi guru luar negeri dirintis kembali pada bulan Juli 1966. PGRI diterima menjadi anggota WCOTP dalam Kongres Guru Sedunia di Seoul, Korea Selatan. Hal ini merupakan era baru dalam kehidupan PGRI. Sementara itu, pelaksanaan ASEAN Regional Conference atau ATP WCOTP di Jakarta pada bulan April 1969 menandai untuk pertama kalinya PGRI menjadi tuan rumah konferensi internasional organisasi guru. Keberhasilan konferensi ini telah membuka cakrawala baru dalam hubungan internasional PGRI. Setelah itu, PGRI diundang untuk mengikuti Free Union Leader Course di Belanda selama 4 bulan. Kursus diadakan 2 angkatan, Angkatan 1 tahun 1969, Angkatan 2 tahun 1970. Melalui Dr. Handes M. Rusli Yunus, PGRI diundang pula oleh IFFTU dan EEC, sekarang menjadi Union Eropa selama 1 minggu di Brassel, Belgia, dan 1 minggu di Jerman Barat atas undangan FES. Kesimpulan dari materi ini adalah masa depan menuntut semakin tingginya kualitas daripada semata-mata kuantitas. Untuk itu, PGRI dituntut untuk lebih akrab dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para guru. Hal ini akan berimplikasi pada strategi pengembangan organisasi dan kepemimpinan PGRI yang bukan hanya mengandalkan pola dan konvensional dengan titik berat pada aspek kuantitatif. Kode etik guru Indonesia tidak hanya diucapkan tetapi juga berkembang dalam sikap, pola, tindakan, dan prestasi para anggota PGRI yang makin profesional.